Halo semua, perkenalkan nama saya Priscilla Sandra Ronandona dengan NIM 2206070042. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Degradasi metil violet menggunakan katalis zinc oksida titanium dioksida secara fotosonolisis. Pendahuluan. Zat warna dapat mencegah penetrasi cahaya pada air dan terdegradasi sangat lambat dengan cahaya matahari karena struktur aromatis pada zat warna mempunyai resistensi terhadap pengaruh lingkungan seperti efek pH, suhu, dan mikroba. Menurut Kyodri 2011 dan Anwar et al. Zat warna dapat digolongkan berdasarkan struktur kimianya, yaitu zat warna ajo, zat warna quinolin, zat warna santen, dan zat warna trifenilmetana. Metil violet merupakan salah satu zat warna dari golongan trifenilmetana yang paling banyak digunakan khususnya pada industri tekstil. Metil violet memiliki sifat persisten, sulit dibiodegradasi, dan mengandung senyawa anilin yang bersifat toksik, mutagenik, dan karsinogen, sehingga perlu dilakukan penanganan yang serius jika zat tersebut menjadi limbah. Salah satu metode yang paling efektif untuk digunakan dalam degradasi zat warna tersebut adalah metode fotosonolisis karena merupakan salah satu metode advanced oxidation process yang mengkombinasikan metode fotolisis dan sonolisis. Metodologi penelitian. A. Alat dan bahan. B. Prosedur penelitian. Terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, preparasi katalis zinc oksida titanium dioksida. Yang kedua, pembuatan larutan metil violet. Yang ketiga, degradasi metil violet secara fotosonolisis. Degradasi metil violet secara fotosonolisis dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama degradasi metil violet dengan variasi waktu secara fotosonolisis. Yang kedua, degradasi metil violet dengan variasi pH secara fotosonolisis. Dan yang ketiga, degradasi metil violet dengan variasi persen katalis zinc oksida, titanium dioksida secara fotosonolisis. Yang keempat, karakterisasi material yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu karakterisasi katalis dengan XRD. Yang kedua, karakterisasi katalis dengan UV-DRS, dan yang ketiga adalah karakterisasi katalis dengan FTIR. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan. Yang A, degradasi metil violet dengan variasi waktu secara fotosonolisis. Waktu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi degradasi metil violet. Pengaruh waktu untuk degradasi metil violet divariasikan pada waktu 15, 30, 45, 60, 75, dan 90 menit yang ditunjukkan pada gambar atau pada kurva tersebut. Pada gambar tersebut terlihat bahwa degradasi metil violet meningkat dengan bertambahnya waktu degradasi dalam waktu 75 menit karena semakin lama waktu penyinaran dan sonikasi, jumlah OH yang dihasilkan untuk mendegradasi juga akan semakin banyak. Tetapi degradasi lebih lanjut pada waktu 90 menit menunjukkan degradasi metil violet mengalami penurunan dari 95,9348% sampai 93,4768%. Penurunan persen degradasi metil violet pada waktu 90 menit dikarenakan banyaknya H2O2 yang dihasilkan pada proses sonikasi yang kemudian bereaksi dengan OH menghasilkan radika hidroperoksid. Dari hasil penelitian, kondisi optimum untuk degradasi metil violet adalah 45 menit. Yang ke B, degradasi metil violet dengan variasi pH secara fotosonolisis.
Dari gambar diketahui bahwa degradasi metil violet meningkat dari pH 3-6 dengan persen degradasi terbaik diperoleh pada pH 6. Meningkatnya persen degradasi dari pH 3-6 disebabkan ketika pH dinaikkan maka permukaan katalis zinc oksida akan bermuatan negatif oleh ion hidroksil yang teradsorpsi yang mempromosikan pembentukan OH sehingga laju degradasi meningkat. Kecilnya persen degradasi metil violet pada pH asam disebabkan karena pada pH tersebut terjadi adsorpsi yang tinggi dan metil violet pada katalis zinc dari metil violet pada katalis zinc oksida sehingga menghambat penyerapan UV pada katalis yang menyebabkan OH yang dihasilkan berkurang. Peningkatan pH lebih lanjut pada pH 7 dan 8 menunjukkan penurunan persen degradasi dari 99,2857% sampai 97,1429%. Hal ini disebabkan telah terjadinya kontak optimum antara zinc oksida dan metil violet dan banyaknya OH yang terbentuk. Selain itu, rekombinasi dari OH juga mempengaruhi penurunan persen degradasi metil violet. Yang ketiga, degradasi metil violet dengan variasi persen katalis zinc oksida titanium oksida secara fotosonolisis. Jadi ini adalah gambar kurva pengaruh jumlah doping titanium dioksida terhadap degradasi metil violet. Gambar tersebut menunjukkan bahwa persen degradasi metil violet menurun dengan penambahan variasi doping titanium dioksida. Persen degradasi optimum diperoleh pada variasi doping titanium dioksida 5% dengan persen degradasi 96,2500%. Penurunan persen degradasi ini dikarenakan penambahan dari jumlah doping titanium dioksida pada katalis zinc oksida yang membuat zat warna semakin banyak terserap pada permukaan katalis. Akan tetapi, persen degradasi dengan menggunakan katalis zinc oksida titanium dioksida lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan katalis zinc oksida. Penyebab turunnya persen degradasi dari metil violet pada katalis zinc oksida titanium dioksida 5% jika dibandingkan dengan degradasi menggunakan katalis zinc oksida adalah karena pengaruh dari pH larutan metil violet yang digunakan untuk mendegradasi. Katalis zinc oksida yang didoping titanium dioksida 5% mengalami penurunan aktivitas fotokatalis pada pH yang tinggi yaitu pH 6 karena pada pH tinggi aktivitas fotokatalis dari titanium dioksida akan menurun disebabkan banyaknya metil violet yang teradsorpsi sehingga titanium dioksida tidak terdistribusi pada permukaan metil violet. D. Karakterisasi katalis. Yang pertama menggunakan XRD. Jadi pada gambar tersebut adalah difraktogram untuk titanium dioksida, zinc oksida, dan zinc oksida titanium dioksida 5%. Pada difraktogram, pada gambar tersebut memberikan puncak karakteristik dari masing-masing katalis pada posisi 20 derajat Celcius yaitu 25,26, 37,32, 49,97, 53,83, 55,0 yang merupakan puncak karakteristik untuk struktur kristal anatase. Selanjutnya, puncak karakteristik untuk zinc oksida pada posisi 20 derajat itu ada 31,72, 34,37, 36,20, 47,48 yang merupakan puncak karakteristik dari struktur kristal quartzite.
untuk katalis zinc oksida titanium dioksida 5% didapatkan puncak karakteristik pada 20 derajat Celcius yaitu 31,71, 34,36, 36,19, 47,48, 48,0, 56,53 yang merupakan puncak karakterisasi dari struktur kristal. Selanjutnya yang kedua, menggunakan UV DRS. Karakterisasi dengan UV DRS bertujuan untuk melihat band gap dari masing-masing katalis yang digunakan untuk mendegradasi metil violet. Nilai band gap fotokatalis didapatkan dengan melakukan ekstrapolasi dari bagian grafik yang membentuk garis lurus. Jadi, grafik nilai band gap dari masing-masing katalis ditunjukkan pada gambar. Jadi, pada gambar A ini, grafik nilai band gap untuk katalis zinc oksida. Terus pada gambar B ini, itu grafik nilai band gap untuk titanium dioksida. Dan pada gambar C ini adalah grafik nilai band gap untuk katalis zinc oksida titanium dioksida 5%. Selanjutnya menggunakan FTIR. Jadi ini merupakan hasil karakterisasi dengan FTIR, di mana karakterisasi zinc oksida dengan FTIR menunjukkan puncak serapan dari zinc oksida adalah pada daerah bilangan gelombang 490,07 cm pangkat min 1. Karakterisasi titanium dioksida dengan FTIR memperlihatkan puncak serapan tajam pada daerah bilangan gelombang 693,72 cm pangkat min 1. Karakterisasi zinc oksida titanium dioksida 5% dengan FTIR menunjukkan puncak serapan pada bilangan gelombang 745,70 cm pangkat min 1 yang merupakan puncak serapan dari zinc oksida titanium oksida. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, waktu optimum untuk degradasi metil violet adalah 45 menit dengan persen degradasi 94,1371%. pH optimum adalah pH 6 dengan persen degradasi 99,2857%. Variasi doping titanium dioksida optimum yaitu pada doping titanium dioksida 5% dengan persen degradasi 96,25% dengan struktur kristal quartzite. Ukuran partikel 42,65 sampai 107,60 nanometer, band gap 3,18 dan puncak serapan ikatan pada bilangan gelombang 745,70 cm pangkat min 1. Sekian dan terima kasih.